Audiobook Buku Habit is Power Bab 13. Berpikir tanpa berpikir. Seringkali hal-hal terpenting dalam hidup kita ditentukan oleh seberapa mampu kita mengambil keputusan dengan cepat. Hal-hal genting tak membiarkan kita memiliki waktu untuk berpikir. Kita dipaksa untuk segera bertindak dan mengambil keputusan dalam sekejap mata. Blink. Agar selamat, kita harus memiliki kemampuan berpikir tanpa berpikir. Dalam sebuah pertarungan, Anda tak akan dibiarkan berpikir. Lawan akan menyerang Anda dengan cepat. Anda tak akan punya peluang untuk memikirkan pertahanan apa yang harus Anda susun untuk melindungi diri Anda. Ratusan teori bela diri tak akan menyelamatkan Anda dari serangan lawan dalam kondisi seperti ini. Teori juga tak bisa membantu Anda memenangkan pertarungan. Satu-satunya yang bisa membuat Anda memberikan perlawanan adalah gerak refleks. Refleks adalah sinyal saraf yang menghasilkan reaksi otot terhadap rangsangan dari luar. Misalnya, saat Anda berkendara, naik motor, melewati sebuah lapangan voli, tiba-tiba sebuah bola meluncur cepat ke arah Anda. Dalam sepersekian detik, Anda menyaksikan bola itu sudah sangat dekat dengan kepala Anda. Entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba saja tangan kiri Anda bergerak meninju bola itu menjauhi Anda. Dalam tayangan video yang sempat beredar di media sosial juga memperlihatkan bagaimana gerakan refleks seringkali menyelamatkan nyawa manusia. Ada seorang model wanita melakukan sesi pemotretan di pinggir sungai. Tiba-tiba seekor ular yang terlihat marah melompat dan menyerang ke arah muka sang model. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, model itu mencengkram leher ular tersebut. Lalu dengan wajah yang tenang melemparkan ular itu menjauh darinya. Wajah wanita itu baru berubah pucat pasi usai menyadari apa yang telah terjadi belakangan. Gerakan refleksnya menyelamatkan hidupnya. Mata kita mengirim sinyal ke otak. Otak lalu mengirimkan perintah agar otot kita bereaksi sesuai dengan kebutuhan. Itulah gerakan refleks. Ada gerakan refleks alami yang dimiliki manusia. Semisal saat lutut kita dipukul, maka respon yang akan diberikan adalah kaki kita menendang ke depan. Atau ketika sinar matahari menerpa mata kita segera menutup kelopak mata kita. Ada juga refleks yang didapatkan dari latihan yang terbentuk dari kebiasaan yang diulang-ulang. Para atlet mengandalkan refleks yang dibangun dari latihan bertahun-tahun untuk menghadapi kompetisi yang berat. Seorang karateka, misalnya, ia berlatih berbagai jurus disebut kata. Beberapa lama dalam sebuah pertarungan, ia tak bisa mengandalkan pikirannya untuk menjadi pemenang. Tubuhnya akan memberikan tanggapan sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Jurus-jurus yang telah dilatihnya selama bertahun-tahun akan keluar dengan sendirinya. Ada juga seorang pemain bola yang bisa mendribel bola melewati tackling lawannya dengan cepat dan mudah. Keputusan itu tidak diambil berdasarkan pikiran. Ia melakukannya dengan mengandalkan refleks hasil latihan selama bertahun-tahun. Untuk meraih kesuksesan, kita juga membutuhkan kecepatan berpikir dalam membuat keputusan. Kemampuan berpikir tanpa berpikir adalah sebuah refleks yang hadir karena kebiasaan. Kebiasaan yang sama dengan yang membentuk insting atau naluri kita. Kebiasaan yang memungkinkan kita untuk mengambil keputusan secepat mungkin dan setepat mungkin. Kebiasaan mampu menghadirkan momen-momen keajaiban yang kita butuhkan untuk meraih kesuksesan. Ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah melalui ribuan jam latihan. Dengan prinsip yang sama, Tony Dugi, pelatih kepala Tambayi Buccaneers,
mengubah sebuah tim football terburuk menjadi tim yang paling banyak menang di liga. Ia bahkan menjadi satu-satunya pelatih dalam sejarah NFL yang mencapai babak playoff selama 10 tahun berturut-turut. Ia juga menjadi pelatih Amerika pertama yang menjuarai NFL. Juara tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, kata Tony Dungy. Mereka melakukan hal-hal biasa, hanya saja tanpa berpikir sedemikian cepat sehingga lawan tak sempat bereaksi. Mereka hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka pelajari. Dalam football, tiap milidetik sangat berharga. Bukannya mengajari timnya ratusan formasi seperti yang dilakukan pelatih tim lain, Tony lebih memilih mengajarkan hanya beberapa formasi kepada timnya. Namun, formasi-formasi itu telah dilatihnya berulang-ulang sampai perilaku para pemain menjadi otomatis di lapangan. Latihan berulang-ulang membuat bagian otak kita yang bernama ganglia basal menyimpan informasi. Informasi itu segera dikirimkan kepada seluruh anggota tubuh kita, sehingga kita memberikan gerakan reaksi yang cepat terhadap stimulan yang kita saksikan. Kecepatan refleks yang terlatih sungguh sulit untuk ditaklukkan oleh siapa saja. Bruce Lee terkenal dengan kalimatnya, "I fear not the man who has practiced 10.000 kicks on the but I fear the man who has practiced on kick 10.000 times." Pria yang telah melatih satu jenis tendangan sebanyak 10.000 kali jelas lebih mengerikan dibanding pria yang menguasai 10.000 jenis tendangan tetapi hanya melatihnya sekali. Itulah mengapa bila kita ingin meraih kesuksesan dalam satu hal, kita harus terjun dan menepa diri kita untuk terus-menerus melakukan hal itu, menjadikan sebagai sebuah kebiasaan sehingga reaksi-reaksi yang kuat, cepat, dan tepat akan otomatis muncul dengan sendirinya. Kegagalan adalah bagian terpenting dalam pelajaran membangun kebiasaan. Dengan berkali-kali gagal, kita jadi tahu cara-cara apa saja yang tidak boleh ditempuh. Otak akan merekam sinyal-sinyal yang sama saat kita gagal dan akan mengirimkan tanda bahaya begitu ia berpotensi mengulanginya. Hal ini sangat membantu kita untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat pada masa mendatang. Warren Buffett pernah berkata, rantai kebiasaan terlalu tipis untuk diputuskan hingga kemudian ia terlalu kuat untuk dipatahkan. Jadi, tanamkanlah kebiasaan dalam otak, karena dengan cara itulah kita mampu membangun kemampuan berpikir tanpa berpikir.